Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu 40,2%. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 30,1%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%. Sisanya 5,3% menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak tahu tidak jawab. Jadi kalau kita lihat ini kisarannya margin antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu agak merenggang, menjauh sedikit. Di saat yang sama Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Muhaimin itu mendekat jaraknya. Kalau kita gunakan margin of error tadi 2,9% plus minus, ini bisa bertemu ini antara Ganjar dan Anies Baswedan. Plus minus 2% gitu kira-kira. Jadi ini adalah peta, saya ulangi, peta potret survei periode akhir Oktober sampai dengan awal November, tepatnya nanti November yang kami rilis hari ini. Peta hari ini per hari ini adalah demikian. Jadi kalau misalnya pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih kemungkinan lainnya, kemungkinan perubahan, kemungkinan tren naik turunnya akan mungkin berubah. Dan nanti kami ada analisis proyeksi terkait dengan tren. Ini adalah peta tren sebenarnya dua survei terakhir, yaitu awal September 2023 dan November 2023. Jadi setelah ini sama-sama pasangan simulasinya, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di September 30,7%, kemudian di November menjadi 40,2%, ada kenaikan 9,5%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD di September 31,6%, kemudian bulan November sekarang 30,1%. Ada potensi penurunan meskipun tipis ya, masih di margin error 1,5%. Nah, yang ketiga, pasangan ketiga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 18,4% di survei bulan September, kemudian di bulan November sekarang menyentuh angka 24,4%. Artinya Anies mengalami kenaikan, Anies Muhaimin ya, kenaikan 6,0%. Ini adalah dua survei terakhir. Ini adalah sebaran cross tabulasi yang kami lakukan, cross tab di beberapa provinsi yang paling tidak representatif secara klaster atau porsi dari sampelnya. Jadi provinsi-provinsi kecil kita tidak terlalu signifikan angkanya karena margin of error-nya semakin melebar. Kemudian di saat yang sama kita menggunakan pengelompokan. Misalnya Sumatera itu klasternya jumlah sampel kita 21,2%, yang unggul Prabowo Gibran, kemudian disusul oleh Anies cukup tipis ya. Di Sumatera bisa disimpulkan Anies dan Prabowo yang saling mendekati. Dan margin of error ketika di cross tabulasi tidak jadi 2,59% lagi, sudah melebar. Artinya dari survei ini kami menyimpulkan di Sumatera terutama Prabowo dan Anies yang relatif kuat dan itu bisa saling kejaran. Jawa Barat disimpulkan adalah pertarungan antara Prabowo dan pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin. Kita bergeser ke Jawa Timur, provinsi kedua terbesar dengan populasi pemilih sekitar 15%. Ini adalah pertarungan antara yang menguat antara Ganjar dan Prabowo. Persis ini tidak bisa disimpulkan siapa lebih tinggi, yaitu Ganjar 53, kemudian Jawa Timur ya 38%, kemudian pasangan Prabowo 41%. Ini sama persis, tidak bisa disimpulkan. Jadi kesimpulan sementara Jawa Timur adalah pertarungan pasangan Ganjar dan Prabowo yang mepet lebih kuat. Di Jawa Tengah dan DIY, Jawa Tengah dan DIY ini masih Ganjar unggul cukup lumayan, 53,3%, kemudian disusul oleh Prabowo baru Anies. Kalimantan Bali, Prabowo, Ganjar baru Anies. DKI Jakarta Banten, ini kita gabungkan, ini Prabowo lebih banyak di Banten ya, sementara Anies lebih di DKI, sehingga setelah Prabowo, pasangan Anies baru Ganjar. Jadi per hari ini untuk bulan November 2023, tingkat kepuasan atau approval rating kepada pemerintahan Jokowi Maruf Amin 76,2%, gabungan dari sangat puas dan cukup puas. Nah, ini setelah kita dalami, yang puas 76,20% ini kemana larinya? Pilihannya terhadap Pilpres. Ternyata dari 76,2% yang mengapresiasi kinerja Jokowi secara positif, itu 39,2% ke Prabowo Gibran,
kemudian ke Ganjar Mahfud 34,9%, ke Anies Muhaimin 20,8%. Jadi dari data ini cukup menarik bahwa pertama, yang puas kepada kinerja Jokowi mayoritas ke Prabowo Gibran, meskipun terbelah ke Ganjar Mahfud juga tinggi gitu. Kira-kira kalau kita lihat sudah mulai bergeser tapi masih terbelah, dan jangan lupa ke Anies Muhaimin juga relatif tinggi. Yang mengapresiasi puas ternyata memilih Anies Muhaimin juga cukup tinggi sekitar 20,8%. Lalu kita sebaliknya kita dalami yang tidak puas dengan jumlah 14%. Jadi yang puas tadi 76,2%, yang tidak puas 14%. Kemana 14% ini pilihannya? Ke Prabowo Gibran 41,3%, Anies Muhaimin 37,8%, Ganjar Mahfud 14,5%. Jadi kalau kita perhatikan tadi, yang puas pada kinerja Jokowi itu terbelah kuatnya ke Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Sementara yang tidak puas itu ke Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, terpaut dalam margin of error. Jadi relatif sama sebarannya. Ini kami juga mendalami tentang kemana terkait dengan pilihan pemilih ketika ditanyakan sejauh mana pengaruh Jokowi. Jadi ketika ditanyakan sebaran pengaruh Jokowi itu mereka mempertimbangkan sebesar 46,7%, kemudian pemilih yang mengatakan akan memilih berdasarkan dukungan Jokowi itu mengikuti arah Pak Jokowi itu 16,2%, sebaran pemilih yang mengatakan tidak mendukung, tidak mengikuti, tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi 20,2%. Nah, dari yang mempertimbangkan itu ke Prabowo Gibran 41%, ke Ganjar Mahfud 30,9%, ke Anies Muhaimin 21,4%. Sementara yang mengikuti arah Jokowi itu mayoritas cukup dominan ke Prabowo Gibran, baru ke Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Dan yang menyatakan tidak terpengaruh dengan arah Jokowi, tidak terpengaruh dengan figur Jokowi, itu mayoritas ke Anies Muhaimin dan Ganjar.